eh, eh, apa ya namanya? Demokrat tidak Infrastruktur sangat penting di era saya, di era saya, di era saya. Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. yang dilakukan oleh Demokrat dalam hal ini berpaling sebetulnya. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu pemeran dalam iklan Hari Anti Korupsi Partai Demokrat menjadi tersangka bahkan ditahan oleh KPK. Hanya tinggal Edi Baskoro Yudhoyono yang tidak tersangkut tuduhan korupsi dan bebas dari jerat hukum. Angelina Sonda resmi menjadi tahanan KPK Jumat kemarin sore menghadiri pemeriksaan terkait kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Pendidikan Nasional. Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis hasil temuannya terkait kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dalam temuannya itu, ICW mengungkapkan adanya 444 kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum sepanjang tahun 2020. ICW juga merincikan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut mencapai 18,6 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Demokrat Cipta Pancalaksana melontarkan kritik terkait data kasus korupsi yang ditemukan oleh ICW. Kritik itu diungkapkan Cipta Panca melalui akun Twitternya @panca66. Ia mengatakan para cebong sebelumnya menegaskan bahwa para koruptor akan gemetar di era kepemimpinan Jokowi. Akan tetapi para koruptor tersebut justru berpesta pora. Cipta Panca pun melontarkan sindiran dengan mengatakan bahwa tindak korupsi lebih enak dilakukan di era kepemimpinan Jokowi. Karena menurut penilaiannya, hukuman yang diterima oleh para koruptor tersebut mendapat diskon. Kata cebong, koruptor gemetar di era Jokowi, taunya mereka pesta pora. Emang enak sih korupsi di era sekarang, hukumnya didiskon lagi, hahaha. Cuit Cipta Panca melalui akun Twitter pribadinya @panca66 Selasa 16 Agustus 2021. Cuitan itu pun sontak menuai kritikan balasan dari beberapa netizen. Di antaranya ada akun @perfromaga yang mencuitkan, sama aja zaman dulu juga separtai pesta pora bisa bikin candi pula, wek wek wek. Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah untuk mengemban misi yang luar biasa penting tapi juga berat ini, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Ada pula akun @jules_js yang mencuitkan, dah ada balas kosakata Candi Hambalang lum, hahaha. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, dan juga akan tercermin manakala sang pemimpin dihadapkan pada pilihan membela teman-teman dekatnya, kelompok politiknya, atau siapapun, atau dia bisa adil dan ya harus menghormati proses penegakan. Tak ketinggalan, akun @andy_pray mencuitkan, zaman SBY lebih enak, lolos lagi. Sambil menyertakan gambar dengan caption, Angelina Sonda, Demokrat terima 20% dari tiap proyek, pantesan Cikeas kaya 7 turunan. Berdasarkan penelusuran, caption itu diambil dari judul pemberitaan di media cnnindonesia.com edisi Rabu 30 Agustus 2017 yang bertajuk Angelina Sonda, Demokrat terima 20% dari tiap proyek.
Dilansir dari cnnindonesia.com, diberitakan mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, menyebut partainya itu mendapat jatah 20% dari tiap proyek yang digarap pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Angelina saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit atau RS Universitas Udayana dan Wisma Atlet bagi terdakwa Dudung Purwadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017. Usai menjawab 31 pertanyaan dari penyidik, Angie langsung ditetapkan sebagai tahanan. Nanya. Nanti untuk tenang dulu ya. Untuk semua keterangan dan juga komentar mengenai hal ini saya serahkan kepada mereka untuk menanggapi. Mbak sendiri merasa adil nggak, Mbak, ditahan begini, Mbak? Oh, Mbak ditahan ya? Mbak ditahan ya? Ditahan ya, Mbak? Nanti jatahnya dibagi berdasarkan proporsional kursi partai. Kalau zaman saya, Demokrat jatahnya 20%, kalau PDIP 18%. Ya, dapatnya segitu, ujar perempuan yang akrab disapa dengan Angie tersebut. Angelina Sondakh mengungkapkan dirinya hanya menjalankan perintah Muhammad Nazarudin untuk mengatur anggaran sejumlah proyek di Kemendiknas. Sementara dalam persidangan, Putri Indonesia tahun 2001 ini juga mengungkapkan sejumlah proyek mengatur anggaran diketahui Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS. Dalam persidangan ini, Angie juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. IBAS, Edi Baskoro maksudnya. Padahal jatah 20% sendiri ada jatah untuk fraksi Demokrat dari nambahan APBN tadi yang sudah dialokasikan ke Kemendiknas itu ada kan jatah untuk fraksi Demokrat. Jadi menurut masyarakat dan tidak diatur sesuai dengan pembahasan mungkin pembahasan mereka yang di tingkat tinggi lah ya, kami hanya melaksanakan. Tingkat tinggi maksudnya tingkat apa? Saya bukan merampaskan karena saya di bawah. Anas mengaku mengetahui keterlibatan IBAS dalam proyek SEA Games dan Hambalang. IBAS sempat berupaya menepis tuduhan ini. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa tersebut. Di depan majelis hakim, terpidana korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang ini lalu membeberkan pembagian jatah tersebut. Misalnya, kata Angie, terdapat pagu anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk proyek di Kementerian Pendidikan dan Nasional. Saat ini telah diganti nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari pagu anggaran tersebut, disepakati 50-50 untuk pemerintah dan DPR. Dibagi 2 jadi 500 miliar rupiah, ya dibagi ke partai-partai, katanya. Angie pun menerangkan urusan pembagian proyek itu menjadi kewenangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin, termasuk pengerjaan proyek pembangunan RS Universitas Udayana dan Wisma Atlet yang melibatkan Dudung. Namun Angie mengaku tak tahu banyak terkait proyek tersebut karena Nazarudin hanya menugaskannya untuk menangani proyek-proyek di Kemendiknas dan Kemenristek. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali diperiksa penyidik KPK terkait kasus penggelembungan dana alat kesehatan Rabu kemarin. Menurut Nazar, dana penggelembungan alat kesehatan dilakukan untuk membiayai kampanye Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres tahun 2009. Ya, proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas ini nanti dijelaskan semua. Uang perma itu termasuk bantu Pilpres. Sebagai anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat, saat itu Angie bermitra dengan Kemendiknas, Kemenristek, dan Kemenpora. Sementara untuk bidang Kemenpora itu, ada orang lain yang bertanggung jawab. Pokoknya apapun tugas atau delegasi dari Pak Nazarudin itu harus tercapai, tutur Angie. Di DPR, terus ada juga soal proyek SKK Migas yang PT Saipem, bahwa itu miliknya Mas Ibas. Hakim lantas menanyakan seberapa besar pengaruh Nazarudin di parlemen. Angie pun menjawab, Nazarudin memang berperan besar dalam setiap kebijakan yang harus dijalankan partainya.
Nasib kami di DPR ditentukan dia. Kan dia bendahara partai dan fraksi. Secara informal, pasti dia punya pengaruh bagi jajarannya, terangnya. Uang itu di-compare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Mas Ibas. Bahkan, menurut dia, Nazaruddin tak segan memindahkan posisi seseorang jika tak menuruti perintahnya. Kalau di internal partai, kami tidak menjalankan perintahnya, nanti diancam digeser ke komisi lain atau lepas jabatannya. Kalau tidak mau juga nanti dilaporkan ke Mas Ibas, panggilan untuk Edi Baskoro Yudhoyono. Tapi kalau di luar, saya nggak tahu, katanya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dalam kesaksiannya, Nazar menyebutkan ada aliran dana senilai 1 miliar rupiah dan 250 ribu dolar Amerika ke Ibas Yudhoyono. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang. Uang itu di-compare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Dalam perkara itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Dudung melakukan korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 sampai 2010. Dudung didakwa bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa. Ia juga didakwa melakukan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sampai 2011. Tak hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas terlibat dalam korupsi di SKK Migas melalui PT SAI pemiliknya. Salah satunya yang ke Mas Ibas. Ya, di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Tak hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas terlibat dalam korupsi di SKK Migas melalui PT SAI pemiliknya. Jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200 ribu, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR,